Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu pengurus dari Majelis Ta'lim Khairatul Nisa yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melaksanakan kajian Thalabul Ilm. Yang terpenting itu adalah kajiannya, yang terpenting itu adalah belajarnya. Yang lain-lain itu semuanya komplimen, tambahan, termasuk pahamnya itu pun juga tambah. Jadi yang terpenting adalah belajar. Kalau yang lain itu tambah, termasuk pahamnya itu juga tambah. Sehingga kalau kita udah datang ke sini itu sudah alhamdulillah. Perkara pulang nggak paham, memang namanya paham itu hanya tambahan, dia bukan inti. Intinya itu adalah belajarnya, intinya itu adalah thalabul ilmnya. Dalilnya mana? Memang kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu, bukan diperintahkan untuk pintar, ya, bukan diperintahkan untuk memahami, ya, bukan diperintahkan untuk bisa menguasai ilmu. Perintahnya mencari ilmu, ya, sehingga yang utama itu kita datang. Kalau yang lain-lain itu tambah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak dapat, ya nggak apa-apa. Namanya juga itu kan tambah. Intinya yang penting kita sudah datang. Itu yang kebanyakan juga memang dihayati oleh para ibu-ibu kalau majelis taklim. Ya, kebanyakan mereka memang sudah paham. Yang inti adalah datang. Perkara paham tidak paham itu tambah sekian. Ya, alhamdulillah. Kita sudah kemarin ya sudah sampai di bab taubat. Sebenarnya bab taubat ini awal sekali ya kalau dari kitab Riyadhus Shalihin. Apakah karena memang dipelajarinya pelan-pelan, atau kalau apa kata pengajiannya seingatnya? Ya, jadi ini babnya ini masih bab 2. Babnya bab 2, bab taubat, padahal bukunya sudah beli nih. Saya bingung kalau mau menyelesaikan. Nunggu semuanya punya cicit. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab dikarang oleh ulama besar Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan ilmunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau menulis bab yang kedua itu bab taubat. Bab pertamanya ikhlas, bab keduanya taubat. Sehingga ini namanya bab, berarti ini urutan penting. Yang pertama ikhlas itu luar biasa, menjadi catatan penting. Yang kedua taubat. Jadi orang itu habis ikhlas taubat. Ditulis di situ para ulama mengatakan taubat itu wajib. Kapan wajibnya? Ketika seseorang itu berdosa. Memang taubat ini wajibnya hanya ketika seseorang itu berdosa. Tapi pertanyaannya, siapa dari kita yang tidak berdosa? Ya, kapan dosa terakhir dilakukan? Kapan terakhir? Karena perasaan tadi di jalan, ya kalau tadi di jalan berarti kan ya namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah, lupa itu bagian daripada dosa. Makanya taubat itu wajib dilakukan ketika manusia berdosa dan manusia itu tidak pernah tidak berdosa. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah, ya, maka syarat taubat itu 3. Taubat itu bukan tidak ada aturannya itu. Taubat itu ada aturannya. Ya.
Di antara aturan, kalau seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, maka rukun tobatnya itu, kalau dosanya itu antara dia dan Allah, rukun tobatnya antara dia dan Allah. Udah sampai mana? Nah itu dia Ustaz. Hah? Udah. Oh, udah lewat. Oh udah lewat ya. Ya, nggak apa-apa. Berarti sudah sampai hadis ke 1000 berapa? Bentar Ustaz. Ya. Ayo sampai catatan. Sampai Kira ini yang 21. Ah 21 ya? Oh iya berarti. hadis 21. Halaman 21. Apa hadisnya? Hadis 21. Bukan 22 udah ya? Oh 22 ya? Benar sebenarnya ini. 21 itu hadis panjang. Sebelum panjang. 21 juga udah. Sekarang yang panjang Ustaz. Oke, baik. Ya. Hadis yang ini ya. Baik. Iya. Hadis 22. Ya. Pokoknya panjang. Hadis Ini sama 21. Dua ini tambah panjang banget nih. panjang banget nih. Panjang banget pokoknya. Baca enggak? Tahu bacaan. Baca Quran. Terlalu panjang. Iya kak. Berarti Abu Said. Abu Said. Aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam peperangan apapun. Ya. Oh, ini panjang ya. Skip. Skip. Sebenarnya tanggal berapa sih? Nah, Pembelajar yang sejati. iya. Orang yang pintar itu yang menghindari sesuatu yang susah. Ini 29 April. Yang 29 April. Nah ini berarti ini nih terakhir. Jadi ini sampai siapa yang panjang dilewatin aja nih. Iya, kan yang panjang banget. Cukup Ustaznya. Insya Allah. Tempat aja ya Mama. Juni tiga bulan. 3 bulan. Ya, ini adalah kisah ketika beberapa orang sahabat itu mangkir dari peperangan. Ketika diajak perang, ya, beliau ini mencari alasan untuk tidak untuk tidak ikut perang. Ya. Sehingga akhirnya itu menjadi salah satu kesalahan beliau yang membuat beliau itu, kalau orang dulu kan perang itu sesuatu yang utama. Jadi kalau orang disuruh perang dia nggak mau perang, alasannya macam-macam. Ada yang sahabat ini tadi melihat, waduh ini kebunnya lagi mulai mau panen. Kalau berangkat perang berarti nanti panennya bagaimana? Ya. Ada yang melihat keluarganya, ada yang intinya 3 orang nggak berangkat. Ternyata itu menjadi sebuah kesalahan. Ketika dia tahu bahwa ini adalah sebuah dosa, maka sahabat ini terus bertaubat, beristighfar, ya, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah bahasanya? Tidak pernah absen, pokoknya selalu minta ampun kepada Allah, minta ampun, termasuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon agar juga maafkan, sampai akhirnya kurang lebih sekitar 50 hari dari taubatnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kalau dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu kisahnya lah, masyhur. Tapi yang jelas yang bisa diambil pelajaran, menguatkan kalau dosa itu, kalau salah itu antara seorang hamba dengan Allah, maka dia harus melaksanakan taubatnya dengan sungguh-sungguh, meminta ampun, lalu dia tidak ingin mengulanginya lagi serta menyesal. Ya bayangkan sampai 50 hari tak berhenti dari
taubatnya terus menerus dengan kesungguhan baru diterima. Kadang-kadang kita punya dosa baru istighfar 3 kali sudah merasa kalau itu diampuni. Kamu dosa tuh begini, alhamdulillah sudah istighfar. Istighfarnya padahal cuma 3. Nah itu kurang lebih lah, sepanjang-panjang itu ceritanya. Ya. Ya. Sekarang hadis ke-23. Hadis ke-23. Hadis ke-23. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Nujaid Imran ibn Husain al-Khuzai. Anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Ini kisah-kisah semua ya. Kalau ini tadi kisah taubatnya 3 orang sahabat yang tidak ikut perang. Kalau yang ini taubatnya seorang wanita yang hamil karena zina. Ada seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi dan dia kala itu sudah hamil dari zina, hamilnya dari zina. Faqalat, maka wanita ini bilang, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya, dia bilang, Rasul, saya ini sudah berzina, saya hamil, maka saya ini berhak untuk dihukum, maka tegakkan hukum itu padaku. Nah, ini orang kalau bayangkan, ada orang dia melakukan dosa tapi hatinya itu bersih, jadi dia itu tahu hukumnya orang berzina itu dirajam ya. Tapi dia tidak menyembunyikan, dia datang kepada Nabi lalu dia akui, Rasul, aku ini zina ya, dan aku ini sudah hamil, maka tegakkan had ya, dengan dirajam. Ada orang seperti itu. Ada orang yang dia itu tidak berbuat dosa tapi sombong. Ya sombong dosa ya. Iya, sombong juga dosa. Ada orang tidak berbuat dosa tapi dia tidak punya kepekaan hati. Itu lebih pas. Dia tidak berbuat dosa tapi tidak punya kepekaan hati. Ada orang yang berbuat dosa tapi dia punya kepekaan hati. Ini contoh. Seorang wanita kan kalau dipikir-pikir dia zina, itu kan biasanya orang kalau sudah zina itu jauh dari Allah tuh jauh gitu, apalagi sampai hamil. Tapi ada gambaran, kalau hadis ini saya melihatnya ada gambaran orang, dan ini gambaran dari semua hamba Allah. Maka ketika kita melihat orang yang berdosa, bukan kita tidak marah ya, tapi kita tetap mengharapkan hidayah Allah itu hadir pada mereka ya, karena ini ada seorang wanita dia berzina tapi kepekaannya terhadap rahmat Allah itu masih tinggi ya. Sehingga kalau mau dilihat dia melakukan dosa itu masih dikelilingi dengan rahmat Allah. Ada orang melakukan keburukan tapi masih dikelilingi oleh rahmat Allah. Ada orang yang nampaknya melakukan kebaikan tapi tidak dikelilingi oleh rahmat Allah. Ya, makanya ada hadis namanya hadis hadis kadhib, yang 3 orang datang di hadapan Allah di yaumul mizan. Ya. Ada satu qari'ul Quran, orang yang hafal Quran, bacaannya bagus. Begitu ada di hadapan Allah, Allah langsung sampaikan, masukkan dia neraka. Kaget yang Qari ini tadi kaget. Ya Rabb, saya masuk neraka. Hidup saya habis untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Saya mendakwahkan Al-Quran. Saya neraka. Apa kata Allah? Kamu melakukan itu semua liyuqal annaka qari. Kamu itu melakukan itu semua karena kamu ingin disebut kalau kamu itu ahli Quran. Dan itu semua sudah kamu dapat. Maka tempatmu sekarang neraka. Ya, coba bayangkan. Di situ ada tiga contoh. 1 ahli Quran, 2 syahid meninggal berjihad di jalan Allah. Yang ketiga orang yang ahli sedekah. Semuanya dimasukkan neraka dan disampaikan oleh Allah dengan kalimat kadhib, bohong. Jadi ada 2 sisi yang berbeda nih ya. 1
orang beramal soleh dengan tingkat tinggi masuk neraka. Ada apa? Ustaz, mungkin mobil putih Mobil. menghalangi. Mobil putih. Saya bawa mobil apa itu? Bingung ya Ustaz. Banyak yang Sebab nge-grab jadi. ganti-ganti. Gitu ya. Ada dari 2 hadis ini saya masukkan aja tambahan satu. Ada seorang. Ini ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Lanjut, maaf, satu lagi. Satu lagi. Ya. Coba tolong yang next time akhirnya coba yang benar ya. Iklan Ustaz, maaf. Harus dibikinin parkiran khusus. Iya. Biar tidak Lanjut kemana-mana. Ustaz. Ada kisah wanita yang dia itu berzina, tapi hatinya itu dikelilingi rahmat Allah. Tadi ada kisah yang kita kisahkan, orang yang dia itu secara pandangan manusia beramal, bahkan amalnya itu luar biasa tuh, ahli Quran, ahli sedekah, ya, perang di jalan Allah sampai mati, tapi ternyata tidak diliputi rahmat Allah. Nah, itu kita harus hati-hati ya dengan yang seperti ini. Ya, kita alhamdulillah sudah berada pada posisi yang beramal soleh, tapi jangan sampai amal soleh ini seperti yang diceritakan model tadi, yang sampai Allah sampaikan amalan pendusta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beramal dusta. Nah, ini ada seorang wanita datang kepada Nabi zina, dan dia karena diliputi rahmat Allah hatinya itu peka dan akhirnya taubat. Taubat, minta kepada Nabi agar ditegakkan hukum rajam. Nabi memanggil walinya dulu, ya, memanggil walinya, lalu meminta, mau memanggil walinya itu saudara-saudaranya, ya, saudara-saudara saudara-saudara wanita ini tadi. Nabi bilang ahsin ilaiha, ya, kamu urus ini wanita sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan baru, ya, nggak langsung dirajam oleh Nabi, enggak. Selesai, ya, diurus sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan anaknya, datang lagi nih, ya, untuk dikenakan rajam itu. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, kamu berikan hak dulu kepada anakmu itu untuk diberikan susu 2 tahun. Berarti itu berapa tuh penangguhannya tuh? 9 bulan, ya, tambah 2 tahun, ya, ditambah 2 tahun, dilaksanakan juga, ya. Begitu Nabi udah nggak manggil, nggak ada surat pemanggilan, nggak apa, udah biarin aja. Kalau memang dia datang, ya, kalau nggak apa-apa. Jadi seolah Nabi itu kalau untuk masalah hukum itu tidak menaruh tekanan, ya. Jadi kayak ini, nanti ada yang cerita lain lagi itu. Orangnya yang datang sendiri, jadi dengan kesadaran, Rasul hukum saya. Kok saya nggak diingatkan Rasul hukum saya? Ya, nanti begitu lagi datang itu, Nabi pasti menanyakan lagi. Jangan-jangan kamu ini bukan zina? Jangan, enggak Rasul, saya memang betul-betul ini. Akhirnya barulah, ketika semuanya sudah selesai, baru akhirnya ditegakkan rajam. Tsumma amara biha farujim. Lalu diperintahkan untuk dirajam. Ya, tsumma shalla 'alaiha. Lalu Nabi setelah meninggal wanita ini, Nabi memerintahkan agar diperlakukan dengan baik dan ditegakkan sholat. Nabi mau jadi imamnya. Sholat jenazahnya itu Nabi yang mau jadi imamnya, ya. Lalu Umar bin Khattab yang punya karakter tegas gitu ya terhadap hak dan batil. Kan orang sekarang kan kalau ada, dia itu pendosa, masa kita sholatkan? Ini dalil. Bayangkan Nabi, orang berzina aja Nabi mau jadi imamnya, bahkan memerintahkan untuk ditegakkan sholat, ya, supaya jenazahnya disolatkan. Umar, orang yang punya karakter tegas ya, membedakan mana yang ini segala macam. Akhirnya bertanya, nusalli 'alaiha ya Rasulullah, wa qad zanat, bagaimana kita sholat atas jenazahnya, dia kan zina. Ya Rasul, dia kan pendosa, masa kita? Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'atuhum. Kamu tahu Umar?
wanita ini sudah taubat kepada Allah. Wanita ini sudah taubat kepada Allah. Kalau taubatnya ini dibagi untuk 70 orang yang ada di Madinah, ini cukup buat dia untuk masuk surga. Taubatnya satu wanita pezina, taubat satu wanita pezina dibagi 70 Madinah itu berarti 70 sahabat. Ya, sebab yang ada di Madinah masa itu ya berarti sahabat-sahabat Rasul. Ya. Rasul bilang, ini wanita ini udah taubat, tuh. Kalau taubatnya wanita dibagi 70 di antara kalian, cukup buat kalian masuk surga. Cukup buat kalian masuk surga. Bukan cuma satu, 70 cukup buat kalian masuk surga. Ya. Lalu sampai Nabi menambahkan, wahal wajadta afdal min an jadat binafsiha lillah. Apakah kamu itu ada mendapatkan amalan yang jauh lebih besar dibanding seseorang mengorbankan dirinya untuk dekat kepada Allah? Ya. Jadi yang pertama, jangan sepelekan taubat. Taubat ini yang Nabi sampaikan itu, kalau taubatnya diterima oleh Allah tuh nilainya kalau mau dibagi untuk 70 sahabat cukup memasukkan surga. Nah, terus kalau umpama modelnya kayak kita ini bagaimana? Ya, mungkin bisa 700. Ya. Lalu yang berikutnya, jangan sepelekan taubat yang betul-betul keluar dari hati karena kecintaannya kepada Allah. Jadi wanita ini tadi berkorban, dan berkorbannya karena Allah. Jadi setiap pengorbanan karena Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat yang nilainya luar biasa. Ya, ibu-ibu dari rumah berkorban, ini kan datang ke sini karena Allah kan. Capek nyupir. Nyupir capek nggak? Jadi bingung sekarang ini capeknya apa ya, pengajian. Udah enak, keluar rumah juga jalan. Kalau zaman dulu coba bayangkan, orang mau pengajian, tinggalnya di Ciputat, pengajian di Bintaro. Naik kuda. Ini zaman masih kuda. Ya, kalau punya kuda, kalau nggak punya kuda jalan kaki dari sana kemari. Semakin berat dia punya sesuatu, dan itu karena Allah, pahalanya semakin tinggi. Ya, pahalanya semakin tinggi. Itu makanya kalau mau keluar pengajian terus kita merasa, ya Allah, kok kayaknya ada berat banget rasanya. Wah, itu luar biasa ya. Ya, mengundang rahmat Allah tuh makin besar. Ya, mengundang rahmat Allah tuh makin besar. Iya, pagi beres apa, ngurusin semuanya. Nah, kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu. Terjemahannya kalau di sini, apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih utama dari sikapnya yang telah menyerahkan dirinya pada Allah? Nah, terlalu kaku bahasa terjemahan. Ya. Nabi mengatakan, hal wajata afdal min anjadat binafsiha lillah. Apakah kamu itu umat bisa menemukan satu amalan yang jauh lebih besar dibanding seseorang itu ketika dia sudah mengeluarkan pengorbanan untuk mendekatkan dirinya pada Allah? Gitu. Ya, artinya kalau misalkan ada di antara kita itu yang sudah merasa berat sekali untuk dekat pada Allah, tapi tetap usaha dia lakukan, wah itu pahala yang luar biasa. Ya, itu pahala luar biasa. Ya, macam-macam lah. Ibadah itu kan jutaan ya jenisnya, macam-macam. Bukan cuma sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Ya, ada macam-macam. Ya, dari berbagai macam bentuk ibadah. Kalau ada yang dilakukan dan itu berat sekali, hanya sekedar ingin lebih dekat pada Allah dan mendapatkan ridha Allah, wah itu luar biasa. Kenal Asia, istri Firaun? Nggak terjebak, cuma tahu. Tapi pernah dengar lah ya. Kenapa dia dimuliakan? Sebab dia sabar dengan Firaun. Amalannya apa? Coba kalau mau dilihat. Selain ketawidan lah ya, tapi kan tauhid itu tuh basic dasar semua orang yang ingin mengesahkan. Semua orang yang beriman pada Allah harus mengesahkan Allah. Tapi bukan dilihat dari sholat, bukan dilihat dari zakatnya, bukan.
Apa pernah ada riwayat Asia sholatnya sekian rakaat? Nggak ada. Zakatnya walaupun dia istri Firaun, nggak ada. Nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi yang menjadikan dia itu mulia dan dibangunkan rumah di surga, sabar sama Firaun. Ya. Waduh Ustaz, suami saya lebih parah dari Firaun. Wah, ya ada loh. Masalahnya ini suami saya lebih parah, mending Firaun Ustaz. Kejam tapi kaya. Ini suami saya kejam miskin. Astagfirullahaladzim. Dia berarti lebih mulia dari Asia. Tuh, ya intinya ini poinnya ya. Poin 2 poin nih, hadis 23 ini. Satu, berapa poin? 3 poin ya. Satu, ada manusia-manusia yang dia ini mungkin berbuat dosa tapi dikelilingi rahmat Allah. Ya, manusia-manusia mungkin yang hatinya itu tidaklah seperti wali-wali Allah yang suci. Tapi di saat dia pernah berbuat salah, berbuat dosa, dia dikelilingi rahmat sehingga mudah hatinya itu untuk kembali taubat. Ini lebih cocok dengan kehidupan orang akhir zaman. Ya, sebab akhir zaman ini kan jarang orang suci. Sok suci banyak. Ya, tapi kalau yang suci, kadang-kadang pengajian aja nunggu ustadznya datang yang terlambat itu aja ngegosip. Di sini nggak ada di sini, saya di tempat lain ya, di tempat lain. Nah ini bagaimana? Didatang mau pengajian, tapi ketika nunggu ustadznya yang terlambat ngegosip. Terus lama-lama ustadznya yang digosipin. GR itu. Selesai dari pengajian kadang-kadang ya materinya baru ngomong materi tentang ikhlas, tapi ternyata selesai dari pengajian pada pamer amalan. Di antara contohnya, ayo habis pengajian kita foto dulu, foto. Ya emang fotonya buat apa? Buat update status Ustaz, biar kita ya, update statusnya. Alhamdulillah ini majelis taklim kami, majelis taklimmu. Nah ini baru belajar ikhlas ya, tapi dia sudah majelis taklim, majelis taklim. Baru belajar ikhlas. Jangan diposting, kenapa? Yang datang cuma sedikit, nah kalau yang banyak baru diposting. Nah ini kan, coba bayangkan ini kita gitu ya. Ada yang masih sisi-sisi. Saya nggak cerita yang di sini ya, saya cerita yang sana. Tidak usah sebut nama. Tuh ya, jadi masya Allah luar biasa. Kita lebih cocok. Yang penting buat kita tidak pungkiri bahwa kita ini hidup di akhir zaman yang begitu banyak dosa di kanan kiri. Ya, bahkan mungkin kadang-kadang kita pun kalau kita nggak kecipratan ya mungkin kita yang menjadi penyebab dosa itu. Tapi minimal ada rahmat Allah yang hadir sehingga kita ini ketika berbuat dosa masih ada sinyal untuk bertobat. Daripada lebih parah lagi, lebih parah daripada orang yang dia itu nampak casingnya beramal soleh tapi pada hakikatnya dimurkai Allah sebab tidak ada rahmat Allah. Nah, itu lebih mengerikan. Nah, itu lebih mengerikan. Yang kedua tadi kita pelajari bahwa taubat itu punya nilai luar biasa sebab dia dibagi ke 70 orang sahabat untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu cukup. Jadi kalau kita itu dalam hidup pernah berbuat dosa, mungkin kadang-kadang ada dosa yang dia lakukan yang akan membawanya ke surga, bisa jadi ya, sebab setelah dia berdosa dia taubat ya. Karena ada orang-orang yang nggak pernah taubat, bukan nggak pernah buat dosa sih kayaknya, kalau nggak pernah buat dosa apa mustahil, atau nggak pernah buat dosa besar ya, pernah buat dosa besar sehingga dia tidak merasa perlu untuk bertaubat, dia jadi orang merugi. Jadi ada kalanya orang berbuat dosa yang mungkin dosanya itu besar, terus dia sadar, justru disitulah dia rahmat Allah sebab taubatnya ini yang akan memudahkan dia masuk ke dalam surga ya, sebab kan tujuan hidup itu cuma surga aja. Emang ada yang lain yang dicari selain surga? Enggak ya. Jadi kalau kita tahu yang kita cari itu surga, menghadapi segala sesuatu itu ya santai saja. Yang penting itu kita lihat bisa membawa kita ke surga atau tidak. Nah yang terakhir, yang ketiga, anjadat binafsiha lillah. Ketika seseorang itu ada upaya berkorban ya,
untuk bisa mendekat pada Allah, maka itu nilainya luar biasa. Baik, ya mungkin kalau saya modelnya kalau ngaji yang begini, setiap satu hadis kita coba. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya kadang-kadang agak sempit kalau saya duduk di atas boleh ya? Boleh. Biar bisa 3 jam. Oh, asik. Ibu-ibu kan, saya biar kadang-kadang idenya nggak keluar kalau di kalau di sini saya bisa lebih banyak hadis lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Tapi bukan masalah dosa juga ya. Ya boleh. Kayak hal-hal yang mungkin kelihatannya ringan atau sepele itu masalah mubazir, terutama makanan atau apa. Itu kan udah berusaha misalnya kita mengurangi untuk tidak mubazir, tapi kadang ada sesuatu muncul lagi. Itu gimana ya? Ya. Jadi pertanyaannya tentang dosa yang kita sudah taubat tapi kadang tergelincir lagi gitu ya Bu ya. Biar umum ya. Iya. Bukan tentang mubazirnya gitu ya. Mubazir itu termasuk dosa besar nggak sih Ustadz? Karena kan saya pernah mendengar yang temannya setan. Iya betul. Mubazir dosa besar atau tidak? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu diantara perilaku setan atau godaan setan terhadap manusia itu adalah mubazir. Ya, mubazir temannya setan. Ikhwana syayatin temannya setan. Tapi kalau dosa besar itu begini prinsipnya. Dosa besar itu ketika dosa itu diberikan balasan siksa dan azab, nah itu jadi dosa besar. Tapi kalau kalimatnya itu mubazir itu temannya setan, belum ada siksa dan azab. Contoh misalnya, kalau kamu mubazir disembelih di neraka, nah itu jadi dosa besar. Laknat dan disembelih di neraka. Kalau itu kan udah dilaknat terus ada azab yang khusus, nah itu ulama mengkategorikan itu menjadi dosa besar. Tapi ada dosa-dosa yang mungkin dosa itu ya modelnya kayak mubazir tadi itu. Dia dosa, tapi begitu dosa dikasih isyaratnya temannya setan, temannya siapa lagi? Ya. Nah, seperti itu ya secara umum tidak masuk dalam kategori dosa besar. Tapi ada mubazir yang bisa menjadi dosa besar. Ketika mubazirnya itu menimbulkan efek yang lain, karena dia mubazir, orang terzolimi, berarti zolim itu dosa besar. Contoh mubazir air. Karena dia mubazir air, yang kanan kiri pada nggak dapat air, kesulitan dia hidup, itu kan zalim. Nah, bukan mubazirnya memang yang langsung menjadi dosa besar, tapi karena ada kezaliman. Tapi mubazir pintu, ya, atau karena orang mubazir, suami istri cerai. Ya, karena kemubaziran dia, ada suami istri yang cerai. Nah, ini juga perlu dilihat. Wabil khusus kasus untuk manusia modern zaman kita. Ya, kita ini kadang-kadang nggak sadar kalau orang dulu mau membunuh orang dulu mau mencelakai orang tuh kayaknya harus fisik. Saya kasih racun di makanannya, dia mati atau dia apa. Orang sekarang kadang-kadang nggak harus begitu. Ada orang itu yang dia itu membunuh tanpa sadar. Ada orang yang merusak tanpa sadar. Gimana? Membunuh tanpa sadar, merusak tanpa sadar. Nah, itu yang ada di tangan ibu itu handphone. Itu bisa membunuh dan merusak tanpa sadar. Dia posting, menurut dia mungkin postingnya itu sesuatu yang biasa aja, tapi orang melihatnya kan dengan kacamata yang lain, kacamata iri. Lalu dia melihat, aduh, kok dia udah bisa begini, akhirnya dia merasa kurang. Ya, ini kok teman saya ternyata dia ya Allah udah bisa bolak-balik ke Perancis. Saya, si Amis saja susah banget. Terus akhirnya dia marah sama suaminya. Dia tidak syukuri hidupnya. Ya, dia kemarin ada berita di Korea Selatan dan bukan tidak mungkin tidak sampai di kita. Ada orang bunuh diri. Ya, ketika bunuh diri terjun dari apartemen. Ya kan nggak mungkin tanya sama yang mati ya, kenapa kamu bunuh diri kan sudah mati ya. Tapi temannya yang menyampaikan sesuatu ada surat ditulis. Ternyata intinya
itu sebab karena dia melihat status orang. Nah, sehingga kalau mau dilihat, oke lah, nggak bisa, itu secara pidana memang nggak bisa dihukum. Ya, oh gara-gara postinganmu bulan bunuh diri, kamu dihukum sebab karena menyebabkan orang mati, nggak bisa begitu. Tapi di mata Allah, nah mubazir kita itu kita lihat sekarang. Ya. Mubazir kita ini bagaimana? Kalau mubazir kita itu ya mubazir yang contoh lah, orang sekarang ini mungkin beli makan, ya, kelebihan dikit yang akhirnya harus dibuang. Ya, kalau mau dihabiskan betul-betul dihabiskan, kadang-kadang nggak bisa gitu ya. Ya mubazir begini ini dosa, tapi mungkin ya dosanya kecil. Karena nggak ada efek buat orang lain. Nanti akan ada efek buat orang lain. Ketika dia mubazir, dia punya tasnya jumlahnya 70, terus dia pamer. Karena udah mubazir, tas itu jumlah 70 itu, ibu-ibu kan baru 69 kan, jangan sampai 70. Makanya gimana? Itu kan mubazir ya. Terus orang kan lihat gitu loh. Orang sekarang ini kan terracuni pikirannya itu. Akhirnya apa? Duh gimana juga saya enak banget ya hidup kayak dia, padahal belum tentu itu yang seperti itu enak gitu kan. Tapi pikirannya akhirnya apa? Dia berusaha untuk gimana caranya supaya ya, dia rasa yang halal tidak bisa, akhirnya dia cari yang haram gitu loh. Ya, sehingga mubazir yang dilakukan oleh dia menyebabkan orang berbuat dosa. Nah ini jadi dosa besar mubazirnya. Nah, saya melihatnya lebih luas dan disesuaikan dengan kondisi kekinian supaya kita lebih waspada. Saya biasanya selalu mencoba untuk melihatnya seperti itu, sehingga bukan hanya sekedar dilihat contoh-contoh yang sempit. Ya, kalau contoh yang sempit ya kita ini hidup di masa yang koneksi sosial itu begitu cepat. Jangan sampai nanti kita di hadapan Allah itu terkaget-kaget dengan dosa yang tidak kita sadari, apalagi kita bab obat yang tadi saya bilang itu. Ada orang yang melakukan dosa, oke lah, sampai di sini masih tabiat manusia memang berdosa. Tetapi bagaimana ketika kita berdosa dikelilingi rahmat Allah, sehingga kita itu tahu kalau itu dosa dan segera bertaubat. Ya. Nah, ini akan menjadi kebaikan. Jangan sampai kita ketika berdosa tidak sadar kalau itu dosa. Sadarnya nanti begitu di sana, ya Allah itu dosa, itu tadi sekali. Ya, sudah di yaumul mizan, udah di hari penimbangan amal, udah nggak bisa lagi kalau tahu itu dosa saya, kalau tahu. Sebab yang saya pelajari dosa itu hanya ini. Iya memang betul. Ya, kan nggak ada dosa yang mungkin kekinian ya agak susah. Contoh misalkan cari hadisnya dosa nyerobot masuk tol. Ya kan zaman Nabi nggak ada tolnya, tapi kan kita yang harus peka. Ini kadang-kadang ada orang habis berbuat dosa itu malah alhamdulillah banyak yang begitu. Jadi begitu dia lihat itu mau masuk tol kok kayaknya macet, akhirnya dia serobot, begitu bisa nyerobot 15 mobil, begitu masuk langsung alhamdulillah. Padahal 15 ini nanti di akhirat minta pertanggung jawab. Bikin kan ngerasa gitu loh. Dari kiri, Pokoknya saya mau dari kiri. Nah itu kan, ya kalau kita nggak punya, kalau kita itu tidak dilingkupi rahmat Allah, nggak ngerasa nggak ngerasa. Dulu saya pernah ketika jalan dengan seorang syekh saya lupa ke Mesir atau ke Jordan waktu itu, tapi memang udah lama, tapi intinya perjalanan ke sana, yang jelas bukan ke Saudi, naik pesawat. Begitu naik pesawat dari Jakarta ke tempat transit full, tapi dari tempat transit menuju ke negeri yang kita tuju agak kosong. Nah, saya bilang kan sama beliau, Syekh, daripada di sini sempit, di belakang banyak yang kosong, 3 bangku bisa kita pakai. Ditarik saya. Kamu bayar berapa bangku? Ya saya bilang saya bayar 1 bangku. Terus 2 bangku itu mau kamu bayar di mana? Saya nggak bayar, saya kan kosong daripada mubazir. Ini kata dia. Salah kamu. 2 bangku itu bukan hak kamu. Yang punya pesawat juga maunya supaya bangku itu laku. Kamu pakai, emang nggak ada perhitungannya di mata Allah? Ada perhitungannya di mata Allah.
Daripada saya nanti diminta perhitungan di mata Allah, saya cuma bisa 5-4 jam selonjor kaki, tapi ternyata mempertanggungjawabkannya bisa 400-500 tahun di neraka. Lebih baik saya begini saja. Saya langsung, saya juga. Tuh. Oh, kita kan merasanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya pesawatnya kosong. Oh, mana bisa kita selonjoran? Bikin dosa alhamdulillah itu. Manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman, alangkah banyaknya manusia akhir zaman ini, dia melakukan dosa, dia alhamdulillah. Itu kan berarti dia itu tidak dinaungi rahmat. Yang tadi di awal saya bilang, bagaimana orang itu yang terpenting itu bukan dia tidak berdosanya lah. Kalau berdosa itu manusia kayaknya nggak ada yang nggak berdosa, semua berdosa. Tapi yang terpenting itu adalah ketika dia berdosa dinaungi rahmat Allah gitu. Sadar kalau itu dosa dan dia bertobat. Ya. Bukan dia mau cari-cari celah dan merasa kalau dia diuntungkan, dia langsung alhamdulillah. Ya, padahal di saat dia diuntungkan itu ada orang yang dirugikan. Jangan makanya kadang-kadang yang masih berperilaku begitu, terus kalau melihat ada pejabat apa di TV, orang ini egois sekali. Padahal dianya juga sendiri. Oh, orang ini cari keuntungan, cari cari apa bahasanya itu di atas kesedihan apa? Ada kan? Kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Padahal dia juga sama gitu, cari kesempatan di antara kesempitan. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Memang yang tadi saya ceritakan itu tidak bahagia di atas penderitaan orang lain. Kan ada juga ya. Nah, ini yang penting buat kita. Perlu untuk betul-betul kita ya waspadai. Jadi mubazir, kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, kita lihat mubazirnya itu bagaimana. Kalau mubazirnya ini mubazir yang tidak berefek pada yang lain, dosa ya, tapi mungkin bukan dosa besar. Tapi kalau mubazirnya ini mubazir yang berefek kepada orang lain, ya tinggal dilihat efeknya. Kalau besar ya efek negatifnya, ya berarti dosanya jadi dosa besar. Sekarang itu kita tidak bisa melihat sekedar apa yang kita lakukan. Makanya kan kita minta doanya itu kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Ya Allah, berikan kemurnian hati, kebersihan hati, sehingga kami bisa melihat yang hak adalah hak dan kami bisa mengikutinya, dan kami bisa melihat yang batil adalah batil dan kami bisa menjauhinya. Nah, itu yang penting. Ya. Sehingga kepekaan hati itu luar biasa. Kepekaan hati itu jadi kunci. Wanita ini tadi yang kita ceritakan dari Juhainah ini dimuliakan oleh Allah karena dia punya kepekaan hati, bukan karena ibadahnya. Mana dia ibadah nggak diceritakan, malah justru yang diceritakan dosanya. Ya, yang diceritakan dosanya, dan dosanya bukan dosa kecil, ini berzina, besar dosanya. Tetapi karena dia punya kepekaan hati, menghasilkan taubat, akhirnya dipuji, ya, dipuji oleh Rasulnya dan pasti dipuji oleh Allah Subhanahu. Begitu ya Bu ya. Baik, ada lagi ya sekarang. Ustaz tentang tadi Ya. merasakan tentang dosa yang tidak disadari. Dosa yang tidak disadari. Ya, Deg-degan ya Ustaz. ya bagus, kalau langsung deg-degan alhamdulillah, berarti sukses. Karena kan ya tobat itu kan 3 dari kata Ustaz ya, menyesali, memohon ampunan dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengulanginya. Tapi kalau kita nggak sadar kan kita tentu saja skip yang 3 itu gitu kan, kita tidak menyadarinya. Terus ya Allah, udah seumur saya gini berapa banyak gitu dosa yang tidak Banyak, disadari. Bu. Nah, makanya saya langsung deg-degan kan ya Allah sudah Mas. Terus apakah kemudian dosa-dosa yang tidak disadari itu yang itu mungkinkah istighfar itu bisa membantu menghapus, atau terus sejauh mana istighfar itu bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut gitu ya Ustaz? Baik. Yang pertama, makanya kita itu diminta untuk memperbanyak istighfar. Nabi itu istighfarnya sehari itu minimal 100. Ya. Wah, berarti kita 100 ya, kalau dosa kita sama dengan Nabi nggak apa-apa. Waduh, dosa saya kok banding Nabi, dosa saya mau. Ya udah, kalau begitu jangan lepas dari istighfar. Nah, istighfar itu fungsinya 2. Yang pertama, mengampuni dosa-dosa kita yang tak kita sadar. Itu istighfar ya. Ada dosa-dosa tadi yang kita kadang-kadang kita nggak sadar, kadang-kadang kita nyerobot, kadang-kadang ya kita parkir sembarangan. Ya, kadang-kadang apa lagi, kadang-kadang buang sampah.
Tumben gak kerosok. Kadang-kadang apa gitu. Istighfar itu yang kita nggak sadar tuh diampuni itu dengan dosa-dosa itu. Istighfar. Tentu dosa-dosa kecil ya biasanya yang tidak sadar itu kan karena ya bukan dosa yang dapat ancaman laknat. Sengaja juga. Yang kedua, istighfar itu membersihkan hati sehingga hati ini dia punya kepekaan. Ya, besok-besok lagi tuh pokoknya kalau ada hal yang sifatnya menjauhkan dia pada Allah, sifatnya membuat Allah murka, sifatnya mendatangkan dosa, langsung gitu spontan dia sadar. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh itu kan, tiba-tiba dia begitu, kok enggak, saya nggak punya kepekaan ya, tapi beliau punya kepekaan, mungkin karena kebersihan hatinya beda. Ya. Istighfarnya beliau luar biasa, apa segala macam, sehingga tahu itu, oh ini nggak baik, ini nggak bisa, ini bukan begitu, ini itu. Nah itu kepekaan di situ. Ya, ada ya macam-macam lah mungkin ya. Tapi yang jelas istighfar itu yang kedua membersihkan hati sehingga membuat kita itu menjadi lebih peka. Ya, sebab hati kita itu bersih. Nah yang ketiga, istighfar ini juga dia punya fungsi melindungi kita dari segala macam bentuk aktivitas yang mengundang dosa. Jadi bukan cuma menghapus dosa, ya, tetapi menjadi benteng kita itu tidak jatuh pada perbuatan dosa. Ya, karena ada manusia-manusia itu yang dilindungi oleh Allah untuk tidak berbuat dosa. Ya, jadi dia bukan tidak mau berbuat dosa, namanya manusia itu kan selalu dibekali oleh nafsu. Bahkan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu kan 3 ya, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Duanya ini dosa. Yang enggak dosa cuma 1 dari nafsu itu, ya. 2 lawan 1, jadi kemungkinan berbuat dosanya itu lebih besar dibanding dengan yang bukan. Tapi istighfar itu di antara fungsi yang ketiga itu membuat dia dilindungi dari melakukan perbuatan dosa. Bukan dia tidak mau tapi nggak berhasil. Itu kan keren. Ya, ada seseorang. Sesuatu kegagalan yang paling keren di atas muka bumi adalah gagal dosa. Ya. Dia bukan nggak mau berbuat dosa ya, mau berbuat dosa, tapi nggak kesampaian. Saya itu bukan nggak mau korupsi, pengen banget korupsi, tapi kok nggak bisa ya. Wah itu berarti alhamdulillah. Gitu. Saya pindah tugas ke sana. Saya punya jamaah. Ustaz, ya Allah, saya sampai dengan detik ini umurnya udah lumayan, udah 72, dengan segala macam lika-likunya beliau dan dinamika hidupnya. Waktu jalan kemarin sempat lama dengan saya, di perjalanan itu ngomong, saya itu termasuk orang yang tadinya Ustaz meratapi nasib. Saya melihat ya Allah, saya ini kok nasibnya buruk sekali. Ketika saya ini sudah pimpinan bolak-balik pindah ke sana sini katanya, wah kamu enak sekali tuh, kamu mau dipindah ke sana, waduh duitmu berkarung-karung. Sudah senang tuh, wah kaya. Begitu pindah ke sana, jangankan duit berkarung-karung, karungnya aja saya nggak lihat. Dan itu bukan cuma sekali, saya sampai meratapi nasib apa yang ada pada saya. Kok kayaknya jelek sekali, yang lain-lain udah pada bisa bangun rumah, yang lain sudah pada bisa beli, orang sudah punya usaha dengan saya nggak ada, sampai saya pensiun. Tapi selesai pensiun saya ngaji, sampai sekarang ya Allah saya baru sadar. Pas waktu lagi perjalanan itu kita sampai di satu tempat, ya, karena waktu itu napak tilas ke beberapa tempat bersejarah di Al-Quran, datang di satu tempat yang menceritakan tentang taubat. Begitu taubat nangis itu, dia bilang ya Allah, ternyata Allah lindungi saya dengan yang seperti ini. Saya ini bukan nggak mau berbuat dosa, luar biasa keinginan buat dosa yang tadi spesifiknya tadi itu kan tentang harta haram, tapi nggak pernah bisa sampai pensiun. Yang tadinya saya ratapi, saya nangis ketika temu dengan teman-teman saya paling paling merasa kecil ya, tidak seperti mereka, tapi ternyata sekarang saya baru sadar inilah dia bentuk perlindungan Allah. Nah ini fungsi istighfar itu melindungi kita, membentengi kita agar kita itu tidak melakukan perbuatan dosa walau kita mau, ya.
Kan kita manusia ya. Manusia itu bukan yang seperti malaikat tidak punya keinginan buruk. Kalau ada orang bilang begitu, saya melihatnya bukan manusia. Kalau manusia real itu mesti ada, dia punya keinginan buruk mesti ada. Melihat suami jengkelin, kira-kira ibu bagaimana? Apakah dalam hati biarkan hamba sabar? Enggak. Mau pengajian sudah, yang lama seperti Khairatun Nisa, ya bukan berarti tidak pernah cemberut sama suami, ya kan? Ibu-ibu berapa kali cemberut sama suami? Tapi kalau dia membiasakan diri untuk istighfar, itu ada aja tuh yang bisa membuat dia akhirnya terlindungi dari perbuatan-perbuatan dosa yang mau dia kerjakan. Nah, itu mahalnya istighfar di situ. 3 ya tadi ya. 1 menghapus dosa, 2 membersihkan hati sehingga peka, membersihkan hatinya itu peka terhadap dosa. Ini udah dari awal peka. Wah jangan ini dosa. Nah yang ketiga ini yang luar biasa. Dia nggak peka sebenarnya dan dia pengen melakukan, tapi dilindungi oleh Allah sehingga tidak bisa. Kepingin banget ngegosip sama teman-teman SMA-nya. Pengen banget mau kumpul sama teman SMA nih, bakal lama nih kita ngegosip ngomongin fulan. Baru mau berangkat pecahkan. Sehingga harus apa namanya? Ketambal ban dulu. Begitu nyampe di lokasi udah pada pulang. Ya gajah ya gitu. Itu bentuk perlindungan Allah. Bentuk perlindungan Allah. Nah, itulah dia gara-gara hutang. Ya, dan dia tahu bahwa hari itu akan ada orang yang nagih hutang ke rumahnya. Daripada di rumah ketemu sama yang nagih hutang, lebih baik pengajian. Akhirnya dia pengajian. Niat awalnya dia melarikan diri daripada marah-marah. Ya, itulah dia. Itu contoh ya Bu ya. Itu 1 ya. Jadi kalau dosa-dosa kita yang sudah lalu itu ya sudahlah. Kita banyak beristighfar kepada Allah, dan istighfar itu yang menjawab semuanya tadi. Kalau kita tidak tahu bagaimana, kalau kita ini bagaimana. Nah yang berikutnya ya supaya kita itu paham dan sadar, ya kita banyak-banyak belajar, banyak-banyak ketemu dengan orang-orang yang baik-baik, ya orang yang sama-sama saling mengingatkan, bukan yang sama-sama malaikat, bukan, sama-sama yang saling mengingatkan, ya sama-sama yang saling memberikan masukan. Kan makanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr, yang saling nasihat menasehati. Ya, kadang menasehati, kadang dinasehati. Sehingga kita jadi sadar. Kita jadi sadar. Nah, begitulah kurang. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya tadi yang seperti Ustaz sampaikan, yang ketiga tadi niatnya mau korupsi, Niat mau ternyata korupsi. dilindungi Allah. Tapi bukankah semuanya dinilai dari niat? Niat dibagi 2, niat baik apa niat buruk. Nah ini loh, ini rahmat Allah juga hadir di niat. Rahmat Allah itu hadir di niat, kasih sayang Allah itu hadir di niat. Kalau orang berniat buruk, ya dia berniat buruk, tidak dihitung oleh Allah niatnya. Dan ketika berhasil melakukan, dihitung 1 pahala. Dihitung 1 dosa. Ya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan, niat buruknya tidak jadi dia laksanakan, dia dapat pahala. Nih ya, saya ulangi lagi. Ada orang berniat buruk, berniat melakukan perbuatan dosa. Waktu niat belum dihitung, nggak ada dosa di niat buruk. Ketika dia lakukan, 1 dosanya sesuai dengan dosa yang dia lakukan, nggak dikali-kali. Tapi kalau dia ternyata tidak melaksanakan, maka dia dapat pahala. Tuh ya. Yang kedua sekarang bedanya kalau niat baik. Kalau orang berniat melakukan perbuatan baik, baru niatnya aja sudah dihitung pahala. Baru niatnya sudah dihitung pahala. Tidak berhasil melaksanakan sebab karena uzur, dia sudah dapat pahala. Tapi kalau dia laksanakan, maka dia akan mendapatkan pahala yang dikali-kali lipat. Coba bayangkan kalau begitu. Kan pintu ke surga sebenarnya jauh lebih mudah. Tapi kadang-kadang kita lebih banyak ya melakukan hal-hal yang nyerempet dengan neraka. Begitu Bu ya. Jadi kalau mau cuma niat aja, nggak apa-apa.
Jadi makanya kita harus perbanyak niat baik ya Ustaz ya. Walaupun nggak jadi gitu, tapi udah Udah niat gak jadi kan, terus aja udah niat gak jadi. niat untuk berniat. Tadi itu tadi sudah bilang kan niat, orang niat nih, contoh misalkan, Cuma niat doang. pengajian Senin Kamis hari apa? Kamis. Kamis, malam Kamis. Bismillah besok niat pengajian. Di hatinya udah ngomong nggak jadi. Nah, ini ya nggak bisa lah Bu. Yang ini nggak masuk. Yang ini tidak masuk. Sebab yang dihitung dari niatnya saja sudah dapat pahala itu memang dia tuh pingin banget. Dia memang betul-betul dia nggak ada keinginan untuk nggak kayak insya Allah orang Indonesia. Besok datang ya. Insya Allah. Aduh itu udah tafsirannya lain. Iya, selat gemes. Ya, ini yang begitu nggak dapet. Ini mohon maaf. Niat yang begini nggak? Ini niat yang misalkan contoh besok hari Kamis malam itu memang Bismillah niat udah siapin minum saya besok pengajian. Ya. Tiba-tiba misalkan contoh ada yang Suami nyuruh di rumah. ya misalkan suami Alasan. jangan pengajiannya kenapa ini mumpung libur apa namanya Masuk, asik masak. misalkan contoh ya kan nggak jadi ini pengajian pahalanya satu itu dia udah dapat pahala pengajian Suami dapat pahala dua. menemani suami dapat pahala lagi terus apa lagi jadi kita hitung-hitungan pahala ya nggak apa-apa ya gitu ya Bu ya. Nah tergantung tuh. Tapi kalau umpama dia mau niatnya itu memang sudah ada niatan yang nggak mau dilaksanakan, nah itu nggak masuk. Ya, saya yang penting niat kan niat juga udah pahala. Nggak pengajian, udah niat. Pengajiannya kosong. Ya, kenapa kok? Ya sudah pada niat semua. Sampai Gitu ya, itu bedanya tuh. Jadi nggak bisa. Yang penting udah niat, nggak ada. Bukan yang penting udah niat. Nanti dulu, yang penting udah niat itu memang betul dia mau kerjakan atau tidak. Kalau memang betul-betul dia mau kerjakan dan ternyata tidak dikerjakan karena ada uzur, bukan karena keinginan yang terbetik saat melakukan niat, itulah yang dihitung pahala. Tapi kalau sudah terbetik di hati untuk tidak melakukan, ya berarti ya tidak masuk dalam kategori yang tadi. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita lanjut di hadis 24. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, "Lau anna libni Adam," Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubullahu ala man." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak Adam ini punya satu lembah emas, lembah loh ya, ini bukan cuma 74 kg emas. Satu lembah. Kebayang lembah seperti apa tuh? Satu lembah emas. Pasti namanya manusia itu dia akan punya keinginan 2 lembah emas. Punya 2 lembah, pengen punya 3 lembah. Ya, Nabi menyampaikan ini bukan hasil penelitian ya Bu ya, tapi wahyu dari Sang Pencipta manusia yang menyampaikan namanya manusia ini tidak akan pernah puas dengan dunia. Jadi hati-hati ya. Kalau ada orang kalau saya mau ini, kalau udah ini saya cukup, itu dusta. Sebab namanya manusia itu kalau namanya dengan dunia tidak akan pernah ada puas. Dia pasti akan terus sampai kata Nabi ini tidak akan pernah berhenti sampai mulutnya ini disumpel dengan debu, dengan tanah hati maksudnya. Kalau udah dikubur baru berhenti dia punya keinginan. Ya. Jadi diawali dengan Nabi menceritakan tentang bahayanya penciptaan manusia jika dia tidak mampu untuk memahami. Serakah, tidak pernah puas, selalu ingin tambah. Lalu Nabi mengatakan itu semua tidak berhenti kecuali kalau dia sudah mati. Nah, ada kalimat yang di bawahnya, wa yatubullahu ala man tab,
Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Artinya manusia itu diliputi dengan segala macam kesalahan, diliputi dengan segala macam cerita masa lalu yang mungkin dosa, berlimpah dosa dan lain sebagainya. Ya, tapi yang terpenting Allah masih membukakan satu pintu sebelum dia meninggal itu untuk mendapatkan segala kebaikan dari Allah, yaitu taubat. Makanya taubat itu bukan cuma seremonial. Kalau bisa taubat itu setiap malam. Ya, taubat apa dulu masa lalu yang mungkin pernah dikerjakan, ya dikhususkan itu taubatnya. Itu niatnya pas kapan? Niatnya pas dia ingin bertaubat. Ya contoh misalkan ya, gampangnya secara teknis, malam bangun tahajud, ya, kita sholat tahajud, ya. Kan ada juga sholat yang disebut dengan sholat taubat, walaupun tidak spesifik Nabi mengatakan itu sholat taubat, ya, spesifiknya itu Nabi hanya mengatakan orang yang berdosa lalu dia sholat 2 rakaat meminta ampunan pada Allah, maka Allah akan ampuni. Ada sebagian ulama mengatakan sholat ini ya disebut dengan sholat taubat. Ya, jadi begini teknisnya, kita niatkan betul sholat ini untuk menjadi sarana mengampuni dosa apa gitu ya. Jadi sebelum sholat itu memang kita sudah niatkan ini sholat taubat terhadap dosa ini ya, dosa mungkin dulu belum menutup aurat padahal sudah balik, dosa buka dompet suami, Diam-diam dosa ya. ambil, belum kan belum selesai nih, ngambil tanpa izin ya. Oh enggak ding ya, kan harta suami harta istri ya, jadi Harus dibenarkan. ya, dosa apalagi yang spesifik lah, dosa menipu, dosa menyakiti hati orang tua, dosa, usahakan yang dosa-dosa besar itu. Sambil diingat, mungkin kadang-kadang di malam itu ingatnya cuma itu ya, nggak apa-apa dah. Besok ingat lagi, taubat lagi. Besok ingat lagi, taubat lagi. Nggak ada salahnya taubat. Taubat itu nggak ada yang overdosis. Ya, semakin banyak orang bertaubat, semakin banyak tangga dia menuju surga. Semakin banyak dia bertaubat, semakin banyak karpet yang dia tebar untuk bisa menghiasi jalannya menuju surga. Ya, jadi nggak ada salahnya kalau orang itu senantiasa bertaubat. Ya, nah ini penting. Jadi teknisnya begitu, sholat khusus ya. Kalau memang mau sholat, nggak pakai sholat nggak apa-apa juga, karena memang syaratnya rukunnya nggak harus sholat. Sholat ini diantara yang disunahkan. Tapi kalaupun nggak, duduk aja lalu dia berdoa, ya Allah hamba bertobat dari dosa ini, sudah sah. Makanya kita itu paling enak kalau kita lihat umat terdahulu ya, itu kalau mereka itu berbuat dosa dan mau bertobat, itu macam-macam ceritanya. Ada yang disuruh bunuh diri, ya, ada yang disuruh bunuh diri, ada yang diminta untuk apa, ada yang apa segala macam, ya, yang ekstrimnya sampai disuruh bunuh diri kan. Bani Israel kan begitu dalam surah Al-Baqarah. Jadi terima tobatnya dengan cara dia harus membunuh diri. Itu syariat pada masa itu. Sekarang enggak, kita tuh hanya sekedar diminta apa? Istighfar, minta ampun, menyesal, ya. Dan apa tuh? 3 ya. Tidak mengulangi. Berazam tidak mengulangi. Ya, itu sah. Nggak perlu datang ke sungai tertentu untuk nyelam. Bahkan tidak perlu untuk tawaf di Ka'bah sekian 7 kali. Nggak ada. Di rumahnya dia sekedar hatinya menyesal, mengakui itu dosa, minta ampun kepada Allah, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu yang disebut taubatan nasuh. Itu ya, nah itu penting. Kadang-kadang ada orang yang dia luput tuh dari taubat-taubat, merasa sudahlah ya. Terus taubatnya itu dibikin umum aja, udah saya udah istighfar, saya sudah taubat ya. Iya, tapi ada dosa-dosa itu yang kita itu diminta spesifik taubat. Ya tentu yang ingat, ya kalau yang nggak ingat namanya nggak ingat kan bagaimana? Yang ingat aja, kita spesifik. Semua dosa gitu ya. Hah? Kalau misalnya bilang atas Allah ampunilah dosa batas semua dosa. Iya boleh. Kalau kita kala itu tidak ada yang terbetik dosa spesifik. Tapi kalau kita, duh malas ngingetnya, udah ya Allah semua dosa. Nah, ini ada yang di situ. Tapi misalkan contoh nih,
Kita udah mencoba ngingetin yang kemarin si Sino udah tobat, ini yang ini udah tobat. Waktu SMA ngambil tempe 3 ngomong 2 udah tobat. Ini udah tobat, tapi kayaknya masih ada nih. Ya udah Bismillah ya Allah, dosa-dosa yang lain yang belum saya sebut saya tobat. Nah, boleh begitu. Yang tidak diketahui. Tapi kalau sudah dari awal langsung aja dipukul rata semua dosa ya Allah. Zikir ya Ini Ustaz. kayaknya Jadi nggak ada yang sadar, kurang. nggak sadar dosanya. Nanti biar lebih enak loh. Nanti kalau orang yang begitu itu, ya tadi itu keutamaannya sama dengan istighfar. Orang yang sering taubat itu kan otomatis dia sering istighfar. Itu kepekaan hatinya itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepekaan hatinya akan, dan tidak ada ruginya orang bertobat, nggak ada overdosis bertobat. Ya. Justru ada pintu surga yang khusus dimasuki oleh para ahli taubat. Dan di antara pahala yang menghasilkan kebaikan luar biasa itu taubat. Ya, orang kalau taubat, ini ada orang punya dosa 10 gunung. Taubat dari dosa itu bukan cuma dihilangkan dosanya, tapi dijadikan gunung-gunung dosa itu menjadi gunung-gunung pahala. Itu hanya ada di taubat, nggak ada yang lain. Apa nggak luar biasa? Makanya nih hadis yang ke-25 itu menjadi kelanjutan dari Abu Hurairah. Ini hadis terakhir. Yadhaqullah ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa. Ya, coba bayangkan kalau ada kalimat Allah tertawa, Allah tersenyum, itu berarti pahala untuk yang membuat Allah tertawa dan tersenyum itu surga. Luar biasa. Ya, kalau ada hadis-hadis yang begini, makanya ada yang mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis yang mengisyaratkan ya senyuman dan tawa Allah, karena itu pahalanya besar. Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Tertawa kepada dua orang, rajulain, dua orang. Yaqtul ahaduhumal akhar, saling bunuh. Ya, salah satu membunuh, salah satu membunuh. Dua-duanya surga. Yang dibunuh surga, yang membunuh surga. Bingung kok para sahabat. Ya kalau yang dibunuh masih ada kesempatan lah kita cari-cari alasan, mungkin yang dibunuh ini orang soleh terus dibunuh, ya berarti surga udah pasti dengan kesolehan. Tapi yang bunuh ini bagaimana surga? Ya, maka Nabi menjelaskan yuqatil hadza fi sabilillah fa yuqtal. Nih mereka berdua perang. Yang ada di barisan kaum muslimin terbunuh. Berarti kan dia mati syahid. Surga. Yang bunuh ini kafir. Tapi yang bunuh ini Allah kasih surga juga. Padahal dia bunuh, dia kafir, tapi Allah kasih surga. Kenapa? Karena setelahnya orang yang kafir dan membunuh ini taubat. Karena dia taubat, semua dosanya diampuni, bahkan diganti dengan pahala, maka dia masuk ke dalam surga. Oh, makanya nanti yang bunuh sama yang dibunuh ketemu di surga, kaget. Kamu kan yang bunuh saya, masuk surga. Ah, begitu. Kata yang bunuh, ya kamu masuk surga itu gara-gara saya bunuh. Itu yang pertama. Kalau kamu nggak saya bunuh, kamu nggak mati saya belum tentu surga. Sebab kamu saya bunuh, kamu langsung bisa dapat tiket VIP ke surga. Itu satu. Jadi harusnya kamu terima kasih ke saya. Yang kedua, habis bunuh kamu saya tobat. Nah, kan begitu. Ya, habis bunuh kamu saya tobat. Walaupun nanti ada juga ditambahkan di sini, akhirnya karena dia tobat, dia ikut perang lagi di medan perang sekarang membela agama Allah dan dia mati. Syahid juga. Oh, jadi pada tingkat surga yang sama. Makanya itu bingung. Yang dibunuh bingung. Lah, kok kamu masuk surga ini juga? Oh. Nah itu. Makanya kadang-kadang ada yang begitu. Yang diejek dan yang ngejek, yang memfitnah dan yang difitnah sama-sama surga. Kamu surga. Pokoknya kamu belum fitnah saya. Kan saya fitnah kamu juga karena fakta. Oh, bingung mereka kamu sama surga. Itulah dia. Semuanya hanya gara-gara satu pintu, pintu taubat. Yang difitnah akhirnya karena fitnahnya sadar itu perbuatan salah, dia akhirnya bertobat.
Yang memfitnah pun akhirnya juga bertobat, sama-sama masuk surga. Ya kita nggak tahu Bu, makanya kalau ngomongin orang itu jangan ngomongin neraka deh. Nunjuk-nunjuk orang jangan nunjuk-nunjuk neraka. Lebih baik nunjuk orang, ngomongin orang apa segala macam, surga aja deh. Surga. Jadi enak. Ya, jadi enak. Punya tetangga yang nggak ngenakin hati, jangan bilang ahli neraka, jangan. Iya soalnya. Lebih baik ahli surga. Punya teman yang, nah, kalau teman kan nggak mungkin ya, sebab kalau teman itu kan bisa milih. Ya, ada yang tanya ke saya, Ustaz, kenapa sih kita berbuat baik dengan saudara itu lebih tinggi pahalanya dibanding dengan berbuat baik pada teman? Sebab berbuat baik pada saudara itu berbuat baik kepada seseorang yang kita tidak bisa memilih. Itu takdir, kita punya kakak dia, punya adik dia, punya paman dia, punya bibi dia, punya sepupu dia. Itu takdir, kita kan nggak bisa milih. Emang kita pernah waktu di alam ruh, kamu mau anaknya siapa? Pangeran Charles. Nah, takdir aja begitu lahir, inilah dia semuanya dan ini yang ada di sekitarmu. Maka ketika kita berbuat baik, pahalanya luar biasa besar, sebab kita itu menerima takdir dan merawat takdir. Beda dengan teman hari ini teman, dia ngeselin, besok bisa jadi musuh, gak ada masalah. Follow sekarang, besok unfollow, aman. Cuman kalau sepupu, paman, bukannya dia paman kamu kemarin, sekarang mau bukan. Mana ada paman kemarin, paman sekarang? Ya. Kalau teman, iya, kemarin teman, sekarang bukan. Bisa, tapi kalau itu ya. Nah ini, jadi ada satu pahala yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertawa. Ada satu pahala yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tersenyum. Ya, apa itu pahalanya? Adalah ketika seseorang itu bertaubat. Ya, tidak ada ruginya ketika seseorang itu memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya. Ya, makanya kalau buat orang kayak kita ini yang hidup di akhir zaman itu sih lebih baik kalau di tangan itu selalu ada tasbih. Tasbih sekarang macam-macam ya. Kalau nggak mau kelihatan kayak orang Buddha ya, yang batu-batu itu sekarang ada yang cincin yang ceklek gitu. Ya, sebab memang manusia ini dia itu tergantung dengan apa yang ada di tangan. Kalau yang ada di tangan ini duit, ya mustahil dia mau zikir. Masa zikir pakai duit? Subhanallah, subhanallah. Dia siapkan duit $100, 100 sambil istighfar, astagfirullah. Kayaknya mustahil gitu. Ya, kalau yang ada di tangan itu duit, ya pikirannya pasti belanja. Kalau yang ada di tangan itu remote, ya pikirannya pindah-pindah channel. Yang ada di tangan handphone, pikirannya buka-buka media sosial. Itu nggak tahu tuh kekuatan tangan untuk sampai ke otak. Makanya kalau yang ada di tangan itu tasbih, ya nggak mungkin kan mau ngitung apa? Masa mau ngitungin mobil di jalan? Maka otomatis ya adalah dia istighfarnya, adalah dia ya, takbirnya, ada dia tahlilnya, ada dia tahmidnya, ada dia sholawat. Jadi bagus, apalagi ibu-ibu kan semua pasti bawa tasnya. Sediakanlah itu tasbih di tas ya, dengan berbagai macam model, mau yang pakai ceklek. Ada orang bilang, nah itu bid'ah Ustaz, bukannya, nah itu lebih keren lagi tuh. Ya kalau perlu dikalungin dulu, biar ingat dulu. Ya, kalau dikalungin lebih kelihatan. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Itu kan bid'ah Ustaz. Bid'ah kenapa? Karena Nabi nggak pakai begitu. Nabi itu cukup dengan tangan, betul sih. Tapi kualitas iman kita itu memang nggak sama dengan Nabi dan para sahabat. Kalau Nabi dan para sahabat pegang tangan begini aja, itu langsung ingat tasbih, langsung ingat takbir, langsung ingat tahmid, tahlil, istighfar. Nah kita kalau begini nggak langsung konek, malah kadang-kadang nyongkel. Ngelain kuku ya. Itu bedanya, itu bedanya. Ya ada momen-momen yang memang di masa Nabi nggak perlu, tapi di masa kita ini kebutuhan, itu jangan salah. Jadi jangan langsung diomongin kalau yang di masa Nabi enggak, ya kita enggak gitu, sebab memang beda. Ya beda. Dulu di masa Nabi nggak perlu omega 3 untuk dikonsumsi. Ya sebab makanannya sudah. Di masa kita ini udah kekurangan vitamin sehingga harus butuh asupan
suplemen gitu loh, bahasanya itu suplemen. Kita ini butuh suplemen. Pengajian begini nih di zaman Nabi nggak ada. Hari Rabu duha pengajian nggak perlu, sebab tiap saat yang diomongin ngaji. Ketemu temennya di pasar yang ngaji, ketemu di mana yang ngaji. Nah sekarang ini boro-boro ketemu di pasar bahas ayat nggak? Ya, bahkan kadang-kadang ketemu di masjid pun bahas pasar. Kok di pasar bahas masjid, mustahil. Nah, jadi kita ini punya kelemahan, perlu untuk dijaga, perlu untuk dikuat. Ya, kadang-kadang ada beberapa sahabat-sahabat kita kan mungkin yang pandangannya bawa tasbih itu bid'ah, tidak perlu pakai tasbih, cukup dengan tangan. Ya nggak apa-apa bagi yang hatinya mungkin sinyalnya kuat cukup, tapi mungkin bagi yang merasa dirinya butuh suplemen, alangkah lebih baik disupport, ya disupport. Kalau orang bilang kita tuh nggak perlu pengajian, nggak perlu, ya kita kan sudah ada masjid, sudah ada sholat. Ya kalau zaman Nabi dulu mungkin cukup ya, sholat mereka itu bisa meningkatkan keimanan dan pemahaman yang luar biasa. Nah, untuk orang akhir zaman model kita ini, kadang-kadang sholat aja itu antara takbiratul ihram dengan salam tuh rasa hati nggak berubah. Ya itu aja. Takbir Allah, Amin Allah. Tak ngapain? Assalamualaikum. Nggak ada nyantol, nggak ada di sholat. Kan beda. Zaman dulu itu masya Allah Nabi itu setengah jam sebelum adzan aja langsung udah rasa berbinar-binar mata, bahagia sekali mau sholat. Yang mendekati sholat udah ngingetin Bilal, jangan lupa Bilal, bentar lagi Bilal ya. Begitu masuk waktu, Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Sebegitu. Orang sekarang kadang-kadang dengar adzan langsung kaget. Allah udah sholat. Begitu mau disamakan dengan yang dulu yang enggak. Itu contoh ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita itu menyediakan alat bantu. Di antaranya tadi tasbih misalnya atau apa, tapi sambil menjaga hati juga, sehingga tujuannya bukan supaya kita disebut sebagai ahli zikir. Nah ya makanya sambil menjaga hati. Kalau kita takut nih gimana Ustaz, kalau saya nanti pegang tasbih dulu dilihat orang tuh dikira ahli sih. Tadi peran istighfar tadi yang kedua dan ketiga, peran istighfar. Istighfar yang kita sebut atau istighfar yang kita ucap, selain mengampuni dosa, nanti ada faktor pelindung. Udah, nanti ketika kita itu lisan ini sering untuk beristighfar, hati ini dilindungi sendiri. Dia akan mencoba menjaga. Saya ini istighfar bukan karena manusia. Situ mau perhatikan, gak perhatikan, gak peduli. Saya itu karena Allah. Nanti akan lama-lama tuh begitu. Akan lama-lama. Dan tidak akan pernah lagi mengatakan, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Sebab semuanya murni karena Allah. Ya, murni karena Allah. Ini ada orang yang dakwah, tapi dakwahnya masih minta like dan share. Kopas Ustaz. Kopas kok itu, copy paste. Iya itu gitu. Jangan kita dakwahnya karena Allah bukan karena like dan subscribe. Bilangnya biar dakwah ini meluas. Boleh dakwah itu meluas, tapi jangan like and share. Ya, takutnya nanti begitu dilihat kok nggak ada yang share ya, penyakitnya di situ sih. Kok nggak ada yang like ya? Memang dia minta supaya disebarluaskan apa yang menjadi kebaikan. Awalnya nggak salah, tapi buat hati-hati yang lemah itu harus lebih mawas diri. Banyak orang-orang di sana terjebak. Awalnya cuma sekedar ingin supaya ini dibagikan, tapi begitu mengikut arus yang ada, oh ternyata kok tidak ada yang share, oh ternyata kok yang like sedikit, dan nanti akhirnya nilai-nilai ini tergantung pada itu. Ada orang tuh yang nggak pede loh, melakukan perbuatan baik itu dia nggak pede. Ini kira baik apa enggak sih? Kenapa? Karena begitu saya melakukan perbuatan baik, saya update status kok like-nya sedikit. Apa yang saya lakukan salah? Coba bayangkan. Ini yang tadi saya di awal sebut, racun-racun itu sudah banyak sekali disebar, sehingga baik guru itu bukan dilihat dari apa kata Allah dan Rasulnya, tapi baik guru itu bahkan hadir di tengah orang yang katanya
ya melakukan aktivitas baik sendiri pun itu ketergantungan pada orang lain, ketergantungan pada manusia, ketergantungan. Nah, itu akhirnya nilai-nilai itu hadirnya di situ. Ya tidak secara langsung dikatakan kalau kita minta di like, minta di subscribe, minta di share itu buruk, enggak secara langsung. Tetapi kita perlu mawas diri terhadap kita ini posisinya kuat apa enggak. Ya kalau kita minta jangan lupa ya like, apa nih? Share and subscribe. Ya itu like, share and subscribe. Kalau ada save gitu. Apa? Itu di save sih. Ya misalkan contoh ya, kalau kita kuat gak apa-apa. Perkara orang akhirnya setelah itu mau ini, kita gak pengaruh. Cuman kita punya niatan saya mau sebar. Kamu jangan lupa yang sebar punya saya. Dia gak sebar, kita gak sakit hati. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ini merasa jiwa kita lemah, kita udah minta like, ternyata orang gak like, Kecewa. terus kita kecewa, lebih baik mawas. Sebab itu yang nanti akan menjadi kayu bakar, yang akan menghabiskan pahala-pahala kita, yang lebih baik mawas diri supaya tidak begitu, tidak ada pengharapan pada manusia sehingga tidak tergelincir. Ya balik ke pribadi masing-masing, ya balik ke pribadi, gitu ya. Ada pertanyaan? Saya mau lanjut ke bab sabar, enggak ada, ya supaya nggak terputus. Nanti bab sabar kita fokus di taubat. Bab sabar nanti dilanjut aja, entah dilanjut oleh saya atau dilanjut ke Ustaz Hanuri, ya, tapi dilanjut di pertemuan berikutnya supaya ada yang mau ditanyakan lagi. Kaitan dengan taubat. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Tidak apa-apa. Yang jelas paham ya pentingnya taubat, dan inti dari taubat itu adalah istighfar. Jadi orang kalau dia sudah beristighfar, sebenarnya dia sudah bertaubat. Maka yang perlu untuk diperbanyak adalah kalimat istighfar. 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan sebelum Nabi meninggal, itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperbanyak adalah istighfar. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Diminta untuk memperbanyak tasbih dan istighfar menjelang meninggal. Ya, kita ambil sekarang yang istighfar. Kenapa kok kalimat istighfar diminta untuk diperbanyak menjelang Nabi meninggal? Sebab orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang mengakhiri hidup dengan dosa paling sedikit, bukan dengan dunia paling banyak. Nah, banyak orang itu yang salah dalam visi misi, sehingga yang dia cari adalah memperbanyak dunia, bukan mengurangi dosa. Ibu, pengajian begini mengurangi dosa tidak? Mengurangi dosa. Semisal bersamaan dengan acara pengajian ini, ibu dapat undangan, dan yang datang di undangan itu dapat 3 miliar. Kira-kira ibu pengajian apa datang ke undangan itu? Jadi didahulukan untuk memperbanyak dunia dibanding untuk mengurangi dosa. Itulah dia manusia, iya kan? Dan itu memang begitulah dia, bukan fitrah, tapi begitulah dia manusia. Kalau ada pilihan dalam hidupnya, dia itu memperbanyak dunia atau bersamaan dengan waktu itu mengurangi dosanya, maka otomatis dia akan mengambil untuk memperbanyak dunianya. Enggak pandang usia. Usia 80 tahun, 90 tahun tetap aja kenal duit. Ya. Apalagi di usia yang masih produktif. Wah, itu kalau namanya sama duit luar biasa. Tapi kalau sama dosa, nah,
Seolah merasa, dosa mah masih bisa ntar malam aja istighfar. Nah, kan begitu. Padahal Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diminta untuk mengumpulkan dunia, bukan diminta untuk banyak melakukan penaklukan, bukan, cuma diminta 2, tasbih nanti kita akan ada momennya sendiri, materinya di sini ada sendiri, tidak saya sampaikan, dan yang kedua istighfar. Ya, sebab yang paling membuat manusia beruntung ketika dia itu menemui Rabbnya hanya dengan 2 ini. Ketika banyak catatan tasbihnya dan ketika banyak catatan istighfar. Ya, nah sekarang kita lihat nih, kira-kira catatan tasbih kita bagaimana, catatan istighfar kita bagaimana. Jangan cuma catatan jumlah rekening aja yang dilihat, dicek, tapi catatannya ini istighfar dan tasbih. Catatan istighfar, tasbih. Sebab yang paling beruntung, sekali lagi ya, yang paling beruntung dari manusia ini ketika dia jumpai Rabbnya dan catatan tasbih istighfarnya ini jumlahnya besar, beruntung. Ya. Makanya kenapa dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. 3 berarti. Tapi nanti yang menjadi catatan tuh kalau dalam hadis tasbih dan istighfar. Tapi kalau dalam ayat ini 3. Tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Ya. Tapi nanti kalau dalam hadis yang lain, beruntung manusia-manusia itu yang ketika mendapati catatan istighfarnya, catatan tasbihnya itu ketika jumpa dengan Rabbnya, ya, jumlahnya banyak. Jadi ini yang nggak pakai duit itu, yang nggak pakai biaya itu, perbanyak tasbih dan istighfar. Kalau tahmid diminta agar mengakhiri hidup itu tidak dengan pengingkaran terhadap takdir, sehingga kita banyak bersyukur. Sedangkan tasbih dan istighfar itu ada sesuatu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi kan kita diminta untuk memperbanyak istighfar, tasbih, dan tahmid gitu ya. Ya. Nah itu biasanya kan di zikir paling pertama nggak ada ya. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh karena rutinitas, jadinya kadang-kadang ketika mengucapkan mungkin nggak connect gitu Ustaz. Jadi hanya di lisan gitu sambil ya, pikiran dan hati kita tuh kadang-kadang kemana-mana gitu. Dan bagaimana Ustaz? Ya. Apakah tadi kan catatan jumlah istighfar dan lain-lain, apakah yang seperti itu tetap? Ya. Jadi gimana dengan zikir yang dibaca rutin tetapi akhirnya hanya sekedar menjadi ritual? Ya, kadang-kadang. Ya, yang kadang-kadang hanya di lisan tapi tidak masuk di hati. Atau kadang-kadang di lisan pun pengen cepat-cepat. Astagfirullah. Ngelihat astagfirullahnya ternyata disuruh 100 kali itu udah stres. Astagfirullah. Sebenarnya astagfirullah yang begitu masuk di hati itu sebab dia merasa ini beban. Daripada masalah. Ya, apapun itu kebaikan. Itu satu dulu. Ya, jangan sampai di hati kita, daripada zikir nggak di hati lebih baik mending nggak usah. Itu salah. Apapun itu, kalau itu kebaikan, baik. Itu dulu. Ya, daripada sholat duha cuman ya ruku sujud tapi nggak masuk di hati lebih baik nggak usah. Itu salah. Itu bisikan setan berikutnya. Tetap laksanakan. Dan kesadaran kita terhadap itu berarti Allah sedang memberikan rahmat. Tinggal kita mencoba untuk memperbaiki. Gitu. Ini contoh nih. Tadi pagi nggak sadar. Pokoknya bawaannya ya karena rutinitas saja. Ya. Subhanallah, misalkan begitu ya. Pokoknya semuanya begitu. Ya, kalau yang bisa dipercepat juga langsung dipercepatnya. Terus ada tulisannya bawahnya boleh dibaca 33 kali atau kalau lagi tidak sempat 3 kali, kalau hanya 4 kali sekali. Ya, diambil ya
paket kilat. Ya paket hemat, semuanya paket hemat. Dan begitu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebaiknya dibaca 100 kali. Waduh, tapi kalau merasa kebanyakan 10 kali, belum, tapi sekali aja cukup. Ambil yang paling gampang ya. Ya Bapak, tadi pagi nanti kan petang ada nih, petang dirubah, diperbaiki. Memang manusia kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu yang dia sudah di setel untuk begitu terus, tunduk terus, taat terus, khusyuk terus. Kalau manusia kan, gitu. Malah justru ya seninya manusia dia harus mengatur hati. Ya udah nggak apa-apa, sore nanti kita udah mulai siapkan. Zikir sore jangan begitu, zikir sore disiapkan. Kita tahu apa sih yang kira-kira membuat kita kok kayaknya tergesa-gesa. Kita membuat zikir itu hanya sekedar rutinitas. Oh ternyata waktunya yang kurang pas sebab waktunya terlalu mepet dengan kegiatan yang lain. Oh ya sudah, kalau begitu dibikin ya bagaimana waktunya supaya sesuai. Nah begitu. Ya ini kita coba terus, karena dalam setiap usaha itu yang ini yang masya Allah luar biasanya ya. Nilai ibadah itu bukan hanya sekedar pada ibadah, tapi nilai ibadah itu juga ada pada usaha. Nah itu. Jadi kadang-kadang zikir pagi dan petang, nih kalau bahasa pahala udah paket nih, pahalanya sekian. Tapi ternyata yang besar bukan karena zikir pagi petang, yang mendatangkan perlindungan bukan karena zikir pagi petang, tapi karena usahanya dia. Ya Allah, ini kalau saya cuma sekian, ini biasanya tergesa-gesa dan tidak khusyuk. Saya mau bikin khusus waktunya ba'da sholat dulu dah ini. Saya nggak mau kemana-mana. Bismillah, saya mau ini dulu. Itu yang jauh lebih besar. Bahkan mungkin jutaan kali lipat lebih besar dibanding hanya sekedar dari pahala dari zikir pagi dan petangnya. Nah, jadi ini juga jangan diabaikan, karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Melihat itu bukan dari sisi satunya saja, tapi melihat dari sisi yang lain. Ya, dari usaha. Tadi kan di hadis Juhainah tadi, wanita tadi kan kita belajar di akhir Nabi mengatakan, ya kenapa taubatnya bisa begitu-begitu? Karena diantaranya dia punya usaha pengorbanan untuk mendekat pada Rabb-nya. Berarti bukan kejujurannya yang bikin dia tuh dipuji oleh Nabi, bukan dia jujur dia berbuat dosa, bukan sekedar taubatnya oke, itu aja sudah cukup untuk 70 sahabat masuk surga. Tapi yang lebih dipuji juga oleh Nabi adalah pengorbanan. Nah itu kan, usahanya, ikhtiarnya itu punya nilai tersendiri. Itu ya. Jadi kayak kita sekarang ini kadang-kadang terkaget-kaget lagi makan di satu tempat, udah ngitung-ngitung kan, pecel lele 35.000, ya, terus es jeruk 15.000, di jumlah berapa? 50.000 kan? Tiba-tiba begitu keluar kok harganya 80.000, udah kan bingung ya kok 80.000? Ternyata di situ ada PPN, ada pajak pelayanan, ada apa, uang parkir, masuk di semuanya. Waduh. Jadi plusnya berapa? 30.000 kan, kita kaget-kaget. Tapi cuma ini kagetnya karena kaget pengeluaran. Nah besok itu kita kaget-kaget karena pemasuk. Pahalamu zikir pagi petang 50, total 5 juta. Lah ini dari mana nih? 4.950.000-nya sebab kamu mengusahakan dengan segenap ikhtiar, bahkan kamu berjerih payah, susah payah dengan segala apa yang kamu laksanakan. Wah, baik, gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahi pada kita kefahaman, anugerahi pada kita kelembutan hati, anugerahi pada kita semangat untuk melaksanakan apa yang kita pahami dan menembutkan hati dari apa yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kembalikan ke bacaan. Itu tadi sama Ustadz. Akhir sekarang ya. Seperti